Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu yang berbahagia, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah, kita masih di bulan Dzulhijjah, masih bulan haram, bulan suci, bulan yang di dalam agama kita termasuk bulan yang mendapatkan posisi khusus. Demikian pula bulan depan, bulan Muharram, adalah bulan yang di dalam agama kita termasuk Syahrul Haram, bulan yang suci. Setelah kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Adapun yang ketiga, Bapak Ibu, kita masih membahas bab yang terkait dengan tetangga. Jadi bab tetangga ini di dalam agama kita mendapatkan perhatian khusus karena di dalam hidup bermasyarakat, interaksi pertama setelah keluarga adalah para tetangga. Jika kita punya kerabat jauh kemudian tetangga dekat, maka yang akan ngaruh ke pertama adalah tetangganya, bukan kerabatnya. Karena itu sampai Nabi menyangka ketika malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai Nabi menyangka tetangga akan mendapatkan waris, hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu, sampai aku mengira bahwa tetangga akan menerima harta waris. Saking seringnya malaikat Jibril berwasiat, berpesan untuk berbuat baik kepada tetangga. Bab kita kali ini kita lanjutkan hadis yang sudah kita baca di kesempatan yang lalu dari sahabat Ahmad ibn Humaid. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Fudail dari Muhammad ibn Sa'ad. Dia berkata, aku mendengar dari Abu Dhubiyah al-Kila'i. Dia berkata, aku mendengar dari Al-Miqdad ibn al-Aswad. Ia berkata, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu. Jadi kebalik, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu aniz zina. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya tentang dosa zina. Di sini sa'ala Rasulullah, Rasulullah yang bertanya. Kepada siapa? Ashabahu, kepada para sahabatnya. Aniz zina, tentang zina. Apa pendapat para sahabatnya? Haram.
bahwa perzinaan itu hukumnya adalah haram. Haramallah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya sudah mengharamkan perzinaan. Di dalam agama kita perzinaan diharamkan dan dihalalkan dengan pernikahan. Maka setiap pasangan dianjurkan oleh agama kita untuk menghindari dosa ini adalah ghuddu absarakum, kendalikan pandangan, wahfadhu furujakum, dan jaga kehormatan untuk setia dengan pasangan yang sah. Dan zina sebagaimana pernyataan para sahabat ini hukumnya adalah haram karena Allah dan Rasulnya sudah mengharamkannya. Faqala, tiba-tiba setelah para sahabat menjawab bahwa Allah dan Rasulnya sudah mengharamkannya, maka Rasul kemudian bersabda, li ayas niyar rajul bi ashri niswah, ketika ada seorang yang berzina dengan 10 perempuan, aisaru alaihi, maka itu lebih ringan baginya, lebih mudah baginya, ayasniya bimraati jarihi, dibandingkan berzina dengan istri tetangganya. Jadi sesuai dengan bab yang diletakkan oleh penulis kitab ini, bab tetangga, karena Nabi bersabda bahwa dosa berzina itu memang dosa besar, tetapi dosa berzina kepada tetangganya itu lebih besar dibandingkan dosa berzina kepada 10 perempuan. Jadi dosa berzina itu sudah dosa besar. Maka Nabi menyebutkan kalau ada seorang yang berzina dengan 10 perempuan, maka aisar alaih, lebih ringan baginya. Padahal itu sudah berat, itu berzina dengan 10 orang perempuan. Tetapi dibandingkan min ayasniya bimraati jarihi, dibandingkan berzina dengan istri tetangganya, maka berzina dengan istri tetangganya dosanya jauh lebih besar meskipun hanya berzina dengan seorang perempuan. Jadi tetangga ini ada konsekuensi lebih dari 10 kali lipat. Padahal kita sama-sama tahu berzina ini kepada orang jauh maupun dekat sama-sama dosa besar. Tetapi jika terjadi dengan istri tetangganya maka jauh lebih besar. Rasul membuat perbandingan 10 perempuan yang bukan tetangganya itu hukumannya lebih ringan. Tapi ini berat ya, jangan dianggap enteng. Itu hukumannya lebih ringan, siksaannya lebih ringan, dosanya lebih ringan dibandingkan ketika berzina dengan istri tetangganya. Bahasa yang bisa kita pahami bahwa ketika seseorang melakukan perzinaan itu adalah dosa besar. Berzina kepada 10 orang perempuan itu dosanya juga sangat besar. Tetapi ternyata berzina dengan 10 orang perempuan di luar sana yang dosanya sudah sangat besar itu masih ada dosa yang lebih besar ketika berzina dengan istri tetangganya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peringatan dari Rasulullah. Dialog Rasul dengan sahabat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa pentingnya untuk menjaga kehormatan dan menjaga di dalam bermasyarakat untuk menjauhi segala bentuk dan segala macam perzinaan. Yang dimaksud perzinaan di sini, sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab ini, itu adalah menyalurkan syahwat bukan pada tempatnya, bukan kepada pasangan yang sah.
baik perzinaan tersebut mulai dari al-lamsu, memegang, an-nadru, memandang, atau membayangkan, atau menyentuh, atau bahkan benar-benar berzina, maka semua itu adalah perzinaan. Dan dosa yang besar adalah ketika betul-betul berzina. Maka di dalam hadis lain disebutkan ketika li ayasniyar rajul, dalam hadis lain disebutkan ketika seseorang berzina dengan istri tetangga, itu adalah bagian dari dosa besar, sebagaimana pula yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, bahwasanya ini termasuk bentuk maksiat yang besar karena kerusakannya itu lebih besar ketika berzina dengan tetangganya. Ada keretakan, apalagi permusuhan, mungkin tidak pertumpahan darah, mungkin. Nah, jadi mungkin juga pertumpahan darah, persaudaraannya jadi di dalam bertetangga menjadi retak, apalagi kalau semua sudah sama-sama punya anak yang sudah gede. Itu yang ikut cawe-cawe bukan hanya orang tua yang berzina, tapi juga keluarganya dan seterusnya. Maka ini adalah perbuatan yang keji, dan berzina kepada tetangga itu lebih keji, meskipun hanya ma'amro'ah, bersama dengan seorang perempuan saja. Itu asyaddu qubhan, sangat buruk, wa a'dhamu jarman, dan juga di sini adalah termasuk dosa yang besar. Dosanya besar sekali, keji. Lebih-lebih lagi kalau ini dengan seorang perempuan, kalau banyak perempuan tetangganya ini lebih besar lagi. Tapi Nabi tidak membuat perbandingan itu. Nabi membuat perbandingan zina di luar dengan 10 orang itu dosanya lebih besar zina dengan tetangga satu orang, istri tetangga 1 orang, apalagi kalau lebih dari 1 orang. Dan di dalam agama kita, perzinaan termasuk dosa yang sudah ditetapkan hukumannya di dalam Al-Quran. Dan kita sudah mengetahui bahwa setiap dosa yang hukumannya sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, maka itu termasuk dosa besar. Masih ingat pernyataan Imam Az-Zahabi bahwa tanda dosa besar itu adalah ketika hukumannya sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, atau sudah ada hadnya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula di dalam perzinaan ini nanti akan merusak nasab. Jadi akan merusak nasab, karena nasab di dalam agama kita hanya diperoleh melalui jalur pernikahan. Ketika belum menikah maka tidak mendapatkan hubungan nasab. Termasuk yang masih gadis kemudian berzina, itu nanti anak tidak mendapatkan nasab dari ayahnya, maka nanti dinasabkan kepada ibunya. Misalnya anaknya namanya Paijo, ibunya namanya Painah. Paijo binnya kepada siapa? Ya, Painah, bukan kepada bapaknya, tetapi kepada ibunya. Dan karena apa seperti itu? Karena nasab di dalam agama kita tidak semata-mata hubungan biologis, tapi harus ada hubungan pernikahan. Tanpa pernikahan tidak bisa mendapatkan hubungan nasab. Apalagi tadi kalau kasusnya adalah istri tetangga, jelas nasabnya rusak. Bapak dan Ibu, setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat tentang dosa zina, lalu para sahabat menjawab haram, Allah dan Rasulnya mengharamkan. Kemudian Rasul membuat perbandingan betapa besarnya dosa berzina dengan tetangga dibandingkan berdosa dengan yang lain. Maka para
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada para sahabat tentang apa? Tentang mencuri. Nah, jadi Rasul kemudian bertanya kepada para sahabat tentang dosa mencuri. Apa jawaban sahabat? Haram. Sahabat kompak menjawab haram. Sama kompaknya ketika ditanya zina, sahabat juga menjawab haram. Haramahullah azza wa jalla wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya sudah mengharamkan mencuri. Lagi-lagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perbandingan. Apa perbandingannya? Perbandingan mencuri dari 10 rumah itu dosanya lebih ringan dibandingkan mencuri dari 1 rumah tetangganya. Jadi Rasul kemudian membuat perbandingan lagi, ketika seseorang mencuri dari 10 rumah, maka itu aisar alaihi, itu lebih ringan, lebih mudah baginya dibandingkan mencuri mimpai tijarihi, dari 1 rumah tetangganya. Jadi kalau yang sebelumnya tadi Rasul membuat perbandingan perzinaan dengan 10 orang dengan perzinaan dengan 1 tetangganya, maka bagian yang kedua Rasul membuat penjelasan mencuri 10 rumah yang bukan tetangganya dan mencuri 1 rumah yang tetangganya, maka dosanya lebih besar mencuri 1 rumah yang tetangganya. Bapak Ibu, dalam hadis ini jangan dipahami dengan pemahaman yang nyeleneh. Kalau begitu, kalau nyuri di rumah yang jauh, bukan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mencuri itu sudah dosa besar. Tapi kalau mencuri di rumah tetangganya lebih besar. Bukan berarti kalau mau mencuri di tempat yang jauh. Bukan itu. Dan mencuri di dalam agama kita sama, termasuk perkara yang sudah ditetapkan hukumannya, hadnya sudah ditentukan. Maka setiap dosa yang hadnya, setiap perbuatan yang hadnya, yang hukumannya sudah ditentukan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi, maka itu adalah dosa besar. Sama dengan halnya mencuri. Mencuri itu dosa besar. Apa hukumannya di dalam Al-Quran? Faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya. Jadi hukuman bagi pencuri itu dipotong kedua tangannya. Maka Rasul pernah suatu saat marah ketika ada orang yang mencuri, kemudian minta keringanan agar tidak dikenakan hukum. Nah, saat itu orang-orang mendekati Usamah bin Zaid yang masih kerabat dengan Rasul agar melobi Rasul supaya pencuri yang dari kalangan bangsawan itu dibebaskan dari hukuman. Maka Rasul kemudian berpidato bahwa kebinasaan orang-orang terdahulu itu adalah ketika ada orang yang mencuri dari kalangan bangsawan, kalangan priayi, maka dibebaskan. Tetapi jika ada yang mencuri dari kalangan orang-orang yang lemah, maka hukum ditegakkan. Itu disebut oleh Nabi sebagai kehancuran umat-umat terdahulu. Kemudian beliau menegaskan, lau anna Fatimata bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Ini bentuk ketegasan Nabi bahwa mencuri adalah dosa besar yang ada hadnya, yang ada hukumannya, yang hukuman tersebut harus ditegakkan. Tentu yang berhak menegakkan hukuman itu adalah penguasa yang sah. Maka tidak boleh di negeri kita ketika ada pencuri tertangkap basah lalu diarak massa dipotong tangannya, itu tidak boleh. Karena yang berhak menerapkan hukuman itu adalah penguasa yang sah, bukan penduduk sipil.
Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan baik dengan tetangga dalam hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya hubungan kepada tetangga itu untuk senantiasa dijaga dengan baik, sampai pun mencuri itu dosanya dilipat gandakan lebih dari 10 kali lipat. Karena anjuran kepada tetangga itu berbuat baik, bukan mengganggu. Maka ketika berbuat baik pun dibandingkan berbuat baik di tempat yang jauh, maka lebih utama berbuat baik di tempat yang dekat. Maka ini mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Mana pahalanya yang lebih besar, memberikan kepada tetangganya yang jauh atau orang yang jauh banget yang kita tidak kenal, atau memberi sesuatu kepada tetangganya yang dekat? Maka pahalanya lebih besar memberi kepada tetangganya yang dekat. Jadi kalau mau berbagi, sebelum berbagi di tempat yang jauh, maka berbagi dulu di tempat tetangganya, karena itu pahalanya yang lebih besar dibandingkan di tempat yang jauh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pensyarah kitab ini menyebutkan maka mencurinya kepada tetangga itu akbaru dzamban, itu adalah dosa yang paling besar dalam mencuri, itu adalah kepada tetangganya. Karena harusnya tetangga itu menjaga, bukan malah mencuri. Tetangga mestinya ikut menjaga, ikut mengawasi, ikut membantu, bukan malah ikut merusak. Dan memang Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait hukum bagi tetangga yang mencuri itu juga nanti di dalam agama kita tidak terkena hukuman potong tangan jika di situ ada syubhat. Ada syubhat itu karena barang dirinya dengan tetangganya sama, lalu kemudian mengambil, maka tidak bisa dihukumi mencuri. Bisa jadi karena dia salah ambil karena barangnya sama atau mirip. Ada seragam kampung begitu, batik, nah ternyata di jemuran diambil dan punya tetangganya, kena ada potong tangan? Tidak, karena potong tangan itu harus mengambil barang di simpanan dan bukan sesuatu yang sifatnya kepemilikannya tidak jelas. Ketika kepemilikannya belum jelas, ada kemungkinan keliru, maka tidak kena hukuman potong tangan. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, mulai kepada siapakah ketika kita berbuat baik kepada tetangganya? Mengingat tadi malaikat Jibril, ini dikutip lagi oleh penulis kitab ini, hadis yang sama ini dikutip berulang-ulang berkali-kali dalam kitab ini. Jadi hadis yang terkait dengan wasiat malaikat Jibril, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu, ini dikutip berkali-kali. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangganya sampai aku mengira bahwasanya tetangga akan mewarisi. Maka di sini kemudian dijelaskan tentang kepada siapa kita memulai berbuat baik. Nah, maka di dalam berbuat baik ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah dialog antara Aisyah kepada Rasulullah. Ini dari Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jaroin, sesungguhnya aku punya dua tetangga, fa'ila ayyihima uhti, kepada manakah dari keduanya aku memberi hadiah. Hadiahnya tidak mencukupi untuk memberi keduanya, tapi hanya untuk memberi salah satunya. Maka jawaban Nabi, ila aqrabihima minki baban, kepada yang lebih dekat dari keduanya pintunya.
Jadi dianjurkan kalau mau memberi hadiah, mau berbagi, maka utamakan yang lebih dekat dulu pintunya kepada kita. Ini tidak perlu diukur, tapi dalam konteks lebih dekat ini adaan. Kalau bahasa Jawanya itu sik adaan sik endi, sik ngarep apa sik mburi, sik wetan apa sik kulon. Nah, bisa jadi pintunya lebih dekat yang sebelah, tapi ada bentengnya dhuwur. Nah, tetapi yang sebelah agak jauh, tapi adaan sering tegur sapa. Maka mana yang diutamakan? Ya, yang sering tegur sapa. Nah, karena tidak ada penghalang di situ. Sementara yang satu ada penghalang pagar. Baik. Tetapi kalau memang sama-sama situasinya, maka dahulukan yang pintunya lebih dekat, meskipun itu berbeda agama. Sebagaimana dalam kasus yang disebutkan oleh Muhammad ibn Salam di sini dengan penjelasan silsilah sanad yang panjang dari Abdullah ibn Amr ketika menyembelih seekor domba, maka kemudian berkata kepada putranya untuk memberikan hadiah kepada tetangganya. Siapakah tetangganya? Tetangganya adalah Yahudi. Maka ketika anaknya berkata, apakah engkau memberikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Maka jawaban ayahnya adalah bahwasanya dia mendengar dari Rasulullah SAW, Jibril senantiasa memberikan wasiat untuk berbuat baik kepada tetangganya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika ada dua rumah, kemudian yang dekat rumahnya dengan kita, yang dekat pintunya dengan kita adalah orang berbeda agama, maka disitulah kita untuk mengutamakan dalam memberi hadiah, karena yang lebih dekat pintunya. Dalam hadis yang lain dengan riwayat yang kurang lebih serupa, bahwasanya dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dia berkata, ini jalurnya berbeda dengan lafadz yang kurang lebih mirip. Nah, suatu saat ada seorang yang disebutkan oleh Aisyah, Aisyah suatu saat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innali jarain. Ini sama ya, lafadznya sama, tetapi jalur sanadnya berbeda. Kalau dari Hajjaj ibn Minhal, kalau ini dari Muhammad ibn Bashar. Di sini disebutkan, sesungguhnya aku punya dua tetangga, maka kepada manakah fa'ila ayyihima, maka kepada manakah dari keduanya aku harus memberi hadiah? Maka jawaban Rasul adalah ila aqrabihima minki baban, kepada yang lebih dekat pintunya. Nah, jadi anjurannya memberikan hadiah kepada yang lebih dekat pintunya. Kalau ternyata memang hadiahnya itu mencukupi, maka al-aqrab yang dekat atau yang berikutnya. Jadi bisa memberikan yang dekat, kemudian agak jauh, kemudian agak jauh, kemudian jauh. Sampai berapa disebut tetangga? Imam Hasan Al-Basri menyebutkan tentang konteks tetangga di sini. Kata Imam Hasan Al-Basri ketika menyebutkan tetangga, annahu su'ila anil jar. Beliau ditanya tentang tetangga. Jawaban beliau apa? Arba'ina daron amamahu. 40 rumah di depannya. Jadi para ulama memang ketika memberikan penjelasan tetangga itu berbeda-beda, tetapi diantaranya adalah apa yang dikemukakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ketika beliau ditanya tentang tetangga, jawabannya adalah arba'ina daron, 40 rumah di depannya. Kemudian apa lagi? Wa arba'ina khalfahu, 40 rumah di belakangnya. Kemudian wa arba'ina an yaminihi, 40 rumah di kanannya. Kemudian
Pernyataan beliau lagi menambahkan 40 rumah di sebelah kirinya. Ini kalau sekarang kurang lebih 5 RT. Kalau sekarang loh, tidak hanya sekedar 1 RT. Karena 1 RT di tempat kita saat ini kira-kira berapa rumah? 40 rumah ya. Rata-rata 1 RT ya. Rumah apa kakak? Kakak, berarti bisa kurang ya. Bisa kurang dari 40 rumah. Sehingga kalau ini 40 rumah, 40 rumah, 40 rumah, 4 kali 4 berarti sekitar 4 atau 5 RT. Itu masih kategori tetangga menurut Imam Hasan Al-Basri. Jadi kalau memang ada dananya, ada sesuatu yang dibagi, silahkan kalau mau berbagi 4 RT. Ini kalau di tempat kita sudah hajatan ini. Kalau 4 RT ini. Ya. Gimana, Pak? Tahun swida. Oh, 1 swida. 4 kali 4 ya, 1 swida betul. Baik. Ini penjelasan beliau seperti ini. Fal adna al adna minal jiron, yang dekat. Jadi utamakan yang dekat dulu. Dari 40 tadi yang dekat dulu. Kalau memang mencukupi, bisa diberikan semuanya dari 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri. Kalau di tempat saya hitungan 40 ini, saya tinggal di daerah yang penduduknya jarang-jarang, pereng ya. Itu bisa 2 dusun ini. Nah, bisa malah lebih. Nah, karena saya 1 dusun itu dari barat sampai ke timur itu cuma berapa rumah itu kalau saya hitung? 1, paling cuma 5 itu sampai mentok. Jadi karena memang dusun saya itu rumahnya jauh-jauh dan desanya tidak terlalu besar. Tapi kalau di tempatnya Pak Santo ini ya oke. Nah, nanti rentep. Nah. Gimana Pak? Udah nyampe ya? Baik, kita lanjut. Dan memang ulama yang lain memberikan pengertian tetangga, disebut tetangga dekat itu adalah 10, 10, 10, 10. Jadi depan 10, belakang 10, kanan 10, kiri 10. Loh kok tadi sampai 40? Itu sampai tetangga jauh. Jadi ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Maka di dalam membahas bab tetangga itu ada namanya tetangga dekat dan juga tetangga jauh. Maka tidak masalah ketika kita mampu berbagi, mampunya hanya kepada tetangga yang dekat, maka berikan saja kepada tetangga yang dekat. Kalau hanya 1, maka berikan kepada pintunya yang paling dekat, yang sering serawung dan bergaul dengan kita. Cuma punya 1, ya sudah, kasih ke depan rumahnya yang pintunya paling dekat dengan kita. Tapi kalau punya 4, ya sudah, kasih muter. Jadi kalau saya tidak ngasih muter, karena sebelah saya sudah perbatasan kampung dan itu isinya tegalan, alas. Jadi kalau tempat saya paling 3, karena sebelah barat saya tidak ada rumah. Nah, ya, oh jenengan juga sawah Pak. Baik. Ya. Sebagaimana di sini ada hadis dari Bishr ibn Muhammad, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ikrimah dari Ibn Ammar, dia berkata. Jadi memang ciri khas di dalam hadis Nabi itu menggunakan jalur sanad yang runtut sampai nyambung kepada sumber primernya. Telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami, sampailah kepada sahabat Abu Hurairah. Nah, ini disingkat. Nah, sahabat Abu Hurairah berkata,
Ini pernyataan sahabat Abu Hurairah. Apa kata beliau? Dan janganlah memulai bijarihil aqsa, dengan tetangganya yang jauh, qoblal adna, sebelum yang dekat. Walakin, tetapi hendaknya yabda'u bil adna qoblal aqsa, memulai dengan yang dekat sebelum yang jauh. Jadi anjurannya adalah memulai dari yang dekat sebelum yang jauh. Jadi utamakan yang dekat-dekat terlebih dahulu. Keporo mengko ora komanan kuwi sik aduh, bukan malah dibalik. Yang jauh-jauh semua udah kebagian, yang dekat malah ndak kebagian, dadi perkara. Nah, aku ora dianggap tonggo. Nah, jangan sampai berbagi malah menimbulkan masalah. Maka berbagi itu untuk mendekatkan, untuk mengakrabkan, untuk bisa menjalin persaudaraan, merekatkan bukan menjauhkan. Jangan sampai berbagi malah membuat keributan. Nah, maka sangat mungkin sekali ketika berbagi kemudian justru yang terjadi adalah keributan. Kenapa? Karena tadi dimulai dari yang jauh, yang dekat tidak kebagian. Meskipun sesungguhnya tetangga tadi yang tidak kebagian mampu beli, tetapi di masyarakat kita konteksnya bukan sekedar mampu beli atau tidak mampu beli, tapi nang rasa aku ora dianggep tonggo apa ya, kok sama saya diperlakukan berbeda, dan seterusnya. Jadi di dalam bertetangga, bergaul, itu salah satu yang diperhatikan adalah perasaan, rasa. Bukan sekedar kono wong sugih kuat tuku, bukan sekedar itu. Nah, bukan sekedar kuat beli atau tidak kuat beli, tetapi di perasaan. Maka disinilah nasihat dari sahabat Abu Hurairah di dalam berbagi, memperhatikan tetangganya, dimulai dari tetangga yang dekat sebelum tetangga yang jauh, bukan dari tetangga yang jauh sebelum tetangga yang dekat. Maka di sini apa yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah ini tentang keutamaannya. Dan urut semacam ini hukumnya tidak wajib. Jadi urut semacam ini dari yang dekat hukumnya tidak wajib. Tapi ini konteksnya adalah keutamaan dan juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan jika memang jumlahnya tidak mencukupi. Kalau sudah dihitung semua ya mau dari mana saja boleh, mau dari sudut, dari pojok, dari jauh, dari dekat, kalau jelas cukup ya boleh. Tetapi memang lebih utama sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah, dimulai dari yang dekat-dekat terlebih dahulu. Sebagaimana pula di dalam ayat Al-Quran yang terdapat di surah Al-Isra yang dahulu pernah kita kutip, itu di dalam berbagi juga dianjurkan untuk mengutamakan yang dekat terlebih dahulu, kemudian baru yang jauh. Demikian pula di dalam surah An-Nisa itu juga mengutamakan yang dekat dulu baru yang jauh. Maka dalam sedekah apa saja itu diutamakan kalau bisa untuk yang dekat dulu, termasuk diutamakan untuk kerabat terlebih dahulu. Wa atidzal qurba haqqahu, berikanlah saudara kerabat haknya. Saudara kerabat dulu baru diberikan kepada orang miskin atau orang lain. Bukan memberikan kepada yang lain tapi malah kerabatnya kelewat. Termasuk sedekah apa saja di dalam hal ini diutamakan begitu. Nah, kalau kepada tetangga tadi konteksnya adalah memberi hadiah, maka Nabi sangat menganjurkan kepada kita untuk memberi hadiah. Nah, termasuk di dalam ibadah kurban. Nah, ibadah kurban itu juga konteksnya adalah memberikan hadiah, karena tidak disyaratkan miskin ketika memberi hadiah kurban. Meskipun dia orang kaya, maka dia berhak untuk mendapatkan daging kurban, karena statusnya di situ bukan hanya sebagai sedekah tapi juga sebagai hadiah.
Bahkan jika orang itu adalah orang kaya, maka tidak masalah untuk mendapatkan hadiah itu. Termasuk tadi hadiah yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah, termasuk riwayat yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi, untuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat pintunya, ini meskipun tetangga tersebut kaya, karena konteksnya adalah memberi hadiah. Kecuali kalau sedekah itu lain. Kalau sedekah itu konteksnya adalah memberi kepada orang yang memang statusnya orang tidak mampu atau orang miskin. Hadis yang berikutnya dari Malik ibn Ismail, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdus Salam dari Lais, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Kata beliau, telah datang kepada kami suatu zaman, wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Jadi telah datang kepada kami, telah lewat kepada kami suatu masa, zamanun au qala hinun, telah lewat kepada kami suatu masa atau suatu zaman, bahwasanya seseorang pada saat itu lebih mengutamakan saudara muslimnya dibandingkan dengan dinar dan dirhamnya. Jadi sahabat Ibnu Umar ini menceritakan kondisi para sahabat zaman dulu, yang mana para sahabat zaman dulu itu lebih mengutamakan saudaranya sesama muslim dibandingkan dinar dan dirham. Tsummal an, kemudian saat ini ad-dinar wa dirham ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Kemudian dinar dan dirham lebih dicintai dibandingkan saudaranya sesama muslim. Jadi sahabat Ibnu Umar ini menceritakan perbedaan yang kontras antara di zaman Nabi dan antara di zaman Nabi dan para sahabat dengan di zaman para tabi'in. Yang mana di zaman Nabi dan sahabat saat itu persaudaraannya sangat kuat sehingga mereka lebih cinta kepada saudaranya. Ini yang disebut ithar, lebih mengutamakan saudaranya sama muslim. Kemudian di zaman para tabi'in sudah ketika sahabat Ibnu Umar sudah tua dan di situ lahir generasi-generasi baru yang bukan generasi sahabat, maka pernyataan sahabat Ibnu Umar summal an, kemudian saat ini dinar dan dirham lebih dicintai daripada saudaranya sesama muslim. Jadi memang ada perbedaan di setiap zaman, padahal mereka ini masih generasi terbaik, tetapi perubahan itu sudah ada. Lalu bagaimana dengan zaman kita ini? Nah, jelas ada perubahan yang sangat jauh kalau dibandingkan antara zaman kita dengan zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu pernah menjelaskan, khairul qurun qurni, sebaik-baik generasi adalah generasiku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summal ladzina yalunahum, kemudian setelah itu, summal ladzina yalunahum, kemudian setelah itu. Jadi setelah mereka. Nabi menjelaskan seperti itu. Maka ada pergeseran. Sami'tun Nabi, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min jarihi muta'alliqin bi jarihi yaumil qiyamah. Berapa banyak orang yang bergantung dengan tetangga yang lainnya pada hari kiamat. Artinya istilahnya tertahan oleh tetangga yang lainnya pada hari kiamat. Lalu kemudian dijelaskan, yaqul, ia berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, orang ini menutup babahu, pintunya, duni, untuk selainku, famana ma'rufahu, lalu ia menghalangi dari mendapatkan kebaikannya. Jadi salah satu sebab yang dapat menghalangi seseorang atau tertahan pada hari kiamat adalah ketika tetangga itu menutup pintunya sehingga tercegah dari mendapatkan kebaikan dari tetangganya. Maka cukup bagi tetangga itu berdosa ketika tetangga dekatnya tidak mendapatkan kebaikan dari
tetangganya, padahal tetangga itu mampu untuk memberikan kebaikan yang banyak. Sehingga di sini disebutkan berapa banyak tetangga yang tertahan oleh tetangganya pada hari kiamat. Jadi salah satu yang dapat menghalangi masuk surga itu adalah karena tidak memperhatikan tetangganya. Karena tidak memperhatikan tetangganya, maka tetangganya akan berkata, wahai Tuhanku, wahai Robku, dulu dia menutup pintunya dariku dan mencegah kebaikannya kepadaku. Maka Nabi pernah bersabda, apa kata Nabi? Kata Nabi, laisal mu'min alladzi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Bukanlah orang yang beriman itu orang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Dan Nabi bersabda, laisal mu'min, bukanlah orang mukmin itu alladzi yashba'u, yang dia kenyang, wa jaruhu ja'i', dan tetangganya lapar. Maka orang mukmin itu adalah orang yang jika dia kenyang maka tetangganya ikut kenyang. Kalau memang tetangganya butuh diperhatikan. Kalau memang sudah sama-sama kenyang ya sudah. Maka penting di dalam hal ini untuk bisa mengaruhke sama tetangganya. Maka kalau zaman dulu itu bagus sering ngaruhke sama tonggo. Jangan apa yuk, nah, jangan terong, nah jangan apa kulit melinju. Nah, sekarang tidak tahu masih ada ndak tradisi ngaruhke begitu? Ya? Nah, sonjo, masih ada Pak? Udah tidak ada ya? Oh gitu ya. Kalau dulu begitu, jadi wah nganu ya orang jangan, bapaknya lagi meriang. Nah kemudian tetangganya bisa berbagi karena tahu kalau tetangganya sedang meriang. Sementara saat ini yang semacam itu seperti tadi, ketika anaknya main misalnya ditanya, wes maam urung, lah ngopo kok urung? Mama lagi loro. Nah kemudian nengok, sekarang tidak pernah ditanya wes maem apa urung gitu, tidak tahu. Padahal ini tradisi yang baik, Nah kadang-kadang tradisi yang baik justru tidak dilanjutkan. Tradisi yang bermanfaat ini yang bagus sekali, yang mestinya mendapatkan perhatian ini untuk bisa budayakan. Karena kadang-kadang malah membudayakan sesuatu yang sesungguhnya sifatnya seremoni, sementara yang sifatnya adalah justru budi pekerti yang baik itu malah kurang dibudayakan. Jadi saya ingat betul ketika zaman saya kecil dulu biasa ditanya tetangga sonjo, jangan apa yuk, jangan terong, lanjangan aku jangan kulit melinju, dan seterusnya. Nah kemudian bisa saling berbagi. Kalau aku ranjangan nih, lah ngopo? Bapak nih lagi ora kerja, mau lagi opek godong surung oleh, misalnya belum cukup untuk nyayur orang oleh jodoh nih misalnya. Ayo nggonku kae ono terong loro gawonen. Nah ini zaman dulu jalan begitu. Tidak tahu kalau zaman sekarang masih ada ndak yang model seperti ini, sehingga tahu betul kondisi tetangganya, sering ngaruhke atau menanyakan kondisi tetangganya. Sehingga kadang atau beberapa saat yang lalu kita dikagetkan dengan seseorang yang meninggal di lingkungan perkotaan, tetangganya tidak tahu, sampai meninggal loh, tetangganya tidak tahu. Kan berarti memang konsep untuk saling ngaruhke atau bahasa Pak Santo tadi sonjo itu sudah hilang, sehingga sampai tidak tahu tetangganya makan apa, sampai tidak tahu tetangganya meninggal dunia. Dan berita yang kita terima itu bukan sekali dua kali, hal-hal yang semacam itu terjadi. Maka ini mengingatkan kita kepada pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang mukmin sejati itu yang ketika dia kenyang maka tetangganya juga kenyang. Karena bukanlah seorang mukmin sejati ketika dirinya kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar.
Dalam hadis yang lain Nabi pernah bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Maknanya bukan tidak beriman, bukan, tapi imannya tidak sempurna. Kenapa imannya tidak sempurna? Karena lalai dari kondisi tetangganya. Karena ternyata kalau menurut hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa salah satu penghalang seseorang masuk surga karena kita mampu untuk memperhatikan tetangganya, tapi tetangganya terlantar. Itu nanti menjadi penghalang masuk surga. Wahai Robku, wahai Tuhanku, sesungguhnya orang ini mengunci pintunya sehingga aku tercegah mendapatkan kebaikan-kebaikan darinya. Sehingga tetangga tadi tidak berbuat baik, yang mestinya bisa mengobatkan ke dokter tapi kemudian tidak berobat ke dokter. Kenapa? Karena tidak punya duit. Tetangganya tidak mau minjemi, tidak mau nalangi, dan seterusnya. Kalau zaman dulu biasa itu, disilihi, ditalangi, atau bahkan ditilai, dikeroi, tak keroi bayu. Nah, sekarang masih ada enggak? Ya. Oh, paling minta tolong ya, tidak ditawari. Ya kalau zaman dulu diparani, tak keroi po tak pijeti, nah, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hadis penutup di kesempatan ini, saya bacakan hadis dari sahabat Abu Dzar. Hadis ini terkenal. Jadi jalur sanadnya panjang. Kita langsung potong dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridainya. Dia berkata, "Ausani khalili." Telah mewasiatkan kepadaku kekasihku. Siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat bisalasin, dengan 3 perkara. Apa wasiatnya? Untuk senantiasa mendengar dan taat, walau li abdin, meskipun kepada hamba, kepada budak, yang budak tersebut, budak yang kalau dalam bahasa fikih, budak itu tidak sah untuk menjadi pemimpin. Tapi andaikan pemimpinnya itu adalah budak, maka hendaknya kita untuk as-sam'u wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Nah, jadi perintahnya untuk mendengar dan taat. Kemudian apa pesannya lagi? Pesannya adalah yang kedua, wa idza sana'ta maraqah, kalau membuat sayuran, fakthir ma'aha, perbanyaklah airnya. Jadi kalau membuat sayuran, perbanyaklah kuahnya. Pertama tadi pesan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Yang kedua adalah kalau masak, maka perbanyak airnya. Tsumangdur ahla baitin min jironik. Kemudian lihatlah kepada rumah-rumah tetanggamu, keluarga tetanggamu. Maka berikanlah kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Berbagi sop atau soto, apalagi bakso misalnya. Atau kalau pas ada acara, tidak hanya dipas jumlahnya, tapi dilebihkan untuk memberi tetangganya. Ada kumpulan arisan, maka jatah makannya ojo dipas. Yang arisan 10 orang, keluarga 5, lalu cuma beli 15, maka perlu juga kanan kirinya minimal yang paling dekat, nah, untuk kemudian diberikan jatah juga. Untuk apa? Untuk tadi mengamalkan hadis Nabi, kalau kamu memasak sayuran, maka perbanyaklah airnya, kemudian lihatlah kepada keluarga tetanggamu dan bagikan dengan cara yang ma'ruf. Nah, lagi apa lagi misalnya kumpulan terah, ada acara, pas kumpulan terah biasanya hidangannya istimewa, maka ojo lali dengan tetangganya. Biasanya terlalu semangat dengan terahnya begitu, nah,
sangat mungkin terjadi kalau lupa dengan tetangganya. Saya tidak tahu kalau saat ini apakah masih ketika ada acara tersebut tetangganya di kecipratan apa mboten? Masih nggih. Baik. Kalau di perkotaan bisa saja tetangganya tidak kecipratan. Bahkan saya sering menyaksikan kalau di perkotaan itu tetangganya ono sripah ya tetap dodol wae, tetap jualan aja, santai saja. Baik. Beda dengan semangat di kampung. Dirawangi ora tumandang nyambut gawe. Warungnya tutup. Nah, kalau di perkotaan gimana, Pak? Ya. Baik. Itu pesan Nabi yang kedua. Kalau masak sayuran, perbanyak kuahnya, bagikan kepada tetangganya dengan cara yang ma'ruf. Nah, pesan yang ketiga, apa pesannya? Dan sholatlah tepat pada waktunya. Kalau engkau mendapati orang yang sedang sholat atau imam yang sedang sholat, maka untuk bergabung, kalau wa illa fahiya nafilah, kalau kemudian kita bergabung, maka itu baginya adalah sholat sunnah. Ini konteksnya adalah ketika menjumpai orang yang kita sholat sudah tepat waktu, sudah sholat fardu, lalu menjumpai ada orang yang sholat, maka kita bisa bergabung kepadanya, maka itu statusnya bagi kita adalah sholat sunnah, bagi orang tadi adalah sholat wajib, atau dalam bahasa yang lain sedekah pahala. Jadi mengulang sholat karena supaya orang tadi dapat sholat dapat pahala 27 derajat. Yakni idza ra'a insanan yuridu sholawahdah, kalau melihat orang, ada orang yang hendak sholat sendirian, fayatasaddaq, maka hendaklah bersedekah kepadanya, sebagaimana disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki, wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sudah menjalankan ibadah sholat, dan orang tadi yusolli wahdah, sholat sendirian. Maka kemudian Rasul bersabda, siapa di antara kalian yang hendak sholat bersamanya? Faqama rajulun fasalla ma'ahu, maka berdirilah seorang laki-laki yang sholat kepadanya. Maka ini adalah bersedekah pahala 27 derajat. Yang tadinya adalah kalau sholat sendiri itu tidak mendapatkan 27, karena ada orang lain membersamainya, maka mendapat pahala 27 derajat. Baik, ini adalah 3 pesan Nabi. Insya Allah besok kita ulas kembali di pertemuan berikutnya. Intinya di bagian akhir ini ada 3, hendaknya mendengar dan taat kepada penguasa, yang kedua berbagi kepada tetangga, yang ketiga sholat tepat waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Tidak ada pertanyaan? Baik, tidak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal saha piranto sing pangandikan kawula kunduraken dumateng Bapak Pranoto Hadicara. Matur nuwun.